Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahuratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin masyhadu wassalin wal ulamil aminun wal fuqan wa hadisin wal qurajahidin wa masyayna fi din syarikil adhi wa ghariba bi barri wa bahri asma'il arwahi ahlil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan dari abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina khususan dari mu'alifi hadal kitabin nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalallahu bi fahmi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Ummul Quran satu kali lagi khusus untuk kita punya buat anak di pondok lagi kurang sehat. Ahmad Insan Kamil. Khususnya kepada yang pada kurang sehat jamaah kita. Salah satu jamaah PRT 08 yaitu Bapak Ali Agus. Bapak Ali Agus sedang kurang sehat sehingga dia tidak bisa datang ke sini untuk taklim. Mohon bantu doanya semoga lekas sembuh. Dan juga pada Ananda Ahmad Insan Kamil, putra dari Ustadz Masan yang sedang di pesantren kurang sehat katanya, semoga lekas sembuh. Pada keluarga kita sekalian, ada juga yang baru saja yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina, Ibu Haja Suratmini. Mohon bantu doanya dari kita semuanya juga, salah satu donatur kita untuk pesantren Al-Musyarrafah. Semoga Allah berikan lekas sembuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih halaman 21, hadis yang paling ujung terakhir tuh. Paling bawah hadisnya.
Halaman 21 kita lihat di pinggir tuh hadis yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum, apabila masuk salah satu di antaramu al-masjidah, ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Namanya salat tahiyatul masjid. Ya. Jadi dianjurkan kalau kita sudah punya masjid, yang dulunya musola belum diartikan masjid tuh. Walaupun bentuknya masjid, niatnya bukan masjid, hanya musola. Musola itu tempat sholat sementara. Jadi belum bisa peraturan-peraturan masjid di situ. Ya. Jadi kalau kita udah niatkan masjid, bangunan kita, setiap kali kita masuk ke masjid itu sholat dulu, ya, sebelum duduk, supaya tidak makruh keadaan kita. Namanya sholat tahiyatul masjid. Dan kita biasanya cuman kalau Jumat aja, ya, cuman Jumat aja biasanya datang. Apakah dia sholat duha, apakah tahiyatul masjid. Sebetulnya setiap kali kita masuk ke masjid, mau taklim, mau apa, itu disunahkan kita sholat dulu sebelum duduk di masjid. Ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Wattafaqal a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dzalika lin-nadabi, bahwasanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu hanya sebagai sunnah saja. Summa qala al-Azizi, kemudian berkata Imam Al-Azizi, wa jalasa nasiyan, apabila dia datang ke masjid langsung duduk, nasian, tapi karena lupa sholat dulu dia, au sahian, lupa. Wa qasara al-faslu, dan masih barusan dia duduknya, ya, dia lupa, langsung dia ingat, syuri'a lahu fi'luha, maka disyariatkan baginya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, kalau lupa, kalau memang upamanya ya udah kelamaan, ya tidaklah, ya, itu di situ. Jadi kita bangun masjid itu adalah bangunan yang lebih mulia daripada rumah ibadah biasa, katakan daripada musola. Maka kita harus muliakan dia dengan sholat tahiyatul masjid setiap masuk situ. Wa tutakarraru bi takarrurid dukhul, dan berulang-ulang tuh kita lakukan sholat tahiyatul masjid dengan berulang-ulangnya kita masuk ke masjid. Ya,
Tapi kalau memang bolak-balik sekedar ngambil pulpen atau ada itu kembali lagi di sini nggak apa-apa. Memang dari atau kita batal, kita keluar dari masjid di situ. Dia kata dia habis wudhu duduk aja sini ya nggak apa-apa. Sebab memang dia pada hakikatnya dari masjid, cuman mau keluar mau wudhu saja. Wa yukrahu ayajlisa min ghairi tahiyatin bila uzrin. Dan dimakruhkan duduk di masjid tanpa tahiyatul masjid bila uzrin, tanpa ada uzur. Jadi dianjurkan kita setiap kali masuk ke masjid kita lakukan sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Wa tahsulu bi fardin, dan berhasil tahiyatul masjid itu dengan melakukan sholat fardu. Kalau kita datang langsung melakukan sholat fardu, apalagi fardu berjamaah. Kalau kita pakai sholat tahiyatul masjid dulu, ketinggalan sholat fardunya berjamaah, maka cukuplah dengan sholat fardu. Atau enggak berjamaah, kita memang lagi buru-buru, sholat dulu nih, masih mau berangkat nih umpamanya. Sebelum berangkat bagian sholat dulu. Mau berangkat kemana? Mau keluar kota, mau kemana? Langsung untuk kita masuk ke masjid dan kita lakukan sholat. Apakah sholat zuhur, sholat asar, sholat fardu. Maka sebelumnya itu nggak usah kita pakai tahiyatul masjid, cukup dengan melakukan langsung tanpa duduk, ya, kita melakukan apanya? Sholat fardu. Jadi bebas daripada kita tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab kita memang mau langsung sholat fardu. Atau dengan sholat sunnah sekalipun, sholat sunat duha, ya, datang ke masjid kita langsung sholat sunat duha cukup, nggak usah pakai tahiyatul masjid dulu. Kalau kita tahiyatul masjid adalah yang disunahkan bila mana kita datang ke masjid mau duduk, mau dikap, mau apa, ya, mau taklim, datang ke masjid. Maka begitu datang di masjid, punya wudhu kita sholat dulu 2 rakaat. Nah ini sholat tahiyatul masjid namanya, sunatnya sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, kita niatkan atau sholat rakaataini tahiyatul masjid boleh. Ya, saja aku sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid boleh. Nah itu bila mana kita datang ke masjid memang mau duduk, seperti sholat Jumat. Kita kan mau qobliyah Jumat belum waktunya. Tahiyatul masjid dulu, datang ke masjid. Nah sekarang kita kebetulan belum sholat duha, kita niatin duha aja, boleh, cukup, bebas, sudah, nggak usah pakai tahiyatul masjid lagi. Sebab kita duduk di masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa kek, ya? Artinya kita duduk di masjid, kita awali dengan sholat dulu. Jangan sampai kita datang ke masjid langsung duduk. Ya, ini makruh, ya. Untuk menghormati masjid. Wa tahsulu bi fardin, akan berhasil tuh walaupun hanya dengan salat fardu saja. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah. Datang sahabat untuk salat Jumat, ya, padahal Rasul sedang khutbah. Langsung ngoncok aja ke depan tuh, masuk ke dalam masjid, langsung dia duduk. Belum lama dia duduk, Rasulullah sedang khutbah, negor, sahabat, diri dulu. Padahal Rasul sedang khutbah tuh.
Saking pentingnya tahiyatul masjid. Maka sahabat itu suruh diri dulu. Apa? Lakukan salat 2 rakaat, baru duduk. Inilah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga masjid yang kita bangun ini benar-benar berfungsi sebagaimana niat kita jadikan masjid. Dan masjid yang kita fungsikan dengan sesungguhnya nanti pada yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita yang membangunnya dan yang memakmurkannya dan memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Fungsi masjid dijaga baik-baik. Ya, kalau kita sedang punya hadas besar, nggak boleh diam di masjid. Umpamanya tidur di masjid, pulas dia sampai mimpinya mimpi basah dah dia. Masjid. Lalu bangun dia, wah kita di masjid nih, segera keluar. Ya, apalagi kalau memang dari rumah punya hadas besar, ya. Lagi di dalam masjid datang hadas besar, segera keluar. Ya, apalagi kalau dia memang masih di dalam dari rumah punya hadas, ya. Mestinya kita datang ke masjid sudah punya wudu, sudah bersih. Dari kata itu. Ini kadang-kadang suka terjadi nih sholat subuh. Dia begitu dengar tarhim langsung aja buru-buru ke masjid. Padahal dia sendiri punya hadas besar. Dia lupa. Ingat-ingat udah di masjid. Pulang buru-buru. Yang lebih parah lagi kalau dia jadi imam. Pas jadi imam ingat, waduh, belum mandi ini kau. Bahaya itu ya. Itu mesti stop sholatnya, digantikan oleh imam yang di belakang. Untuk imam dia keluar mandi dulu yang benar. Jangan sampai dilanjutkan itu sholatnya. Dia punya hadas besar. Jangan hadas besar, hadas kecil pun adalah harus di stop. Apalagi hadas besar. Jangan sampai terjadi. Ya mungkin pernah terjadi ya. Jadi oleh karena itu kalau sholat berjamaah mestinya yang di belakang imam itu orang yang berhak untuk jadi imam. Ya, siap menjadi imam, menjadi badal imam. Di satu saat imam yang di depan itu batal, putus daripada sholatnya, maka dia yang menggantikan itu yang di belakang imam. Ya sembarangan orang kita yang di belakang kita, kalau kita jadi imam, lihat yang di belakang itu siapa nih? Kalau dilihat bocah kecil, nah ini nggak berhak untuk jadi imam. Minggir. Bocah kecil di samping sono atau di belakang, ya nggak berhak jadi imam. Maka harusnya orang yang siap jadi imam yang di belakang kita. Dari kata bacaan salah juga dia bisa betulin, bisa ngingetin. Ya, bacaan imam salah, lupa, ya bisa mengingetin. Itu yang di belakang imam. Yang lupa untuk melakukan sunnah ab'ad, seperti lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal ini banyak yang terjadi ini, masih banyak keliru sebelum paham ternyata. Jadi bila mana imam lupa tasyahud awal, imam, kemudian dia kan berdiri, kita lihat berdiri, kemudian makmum mengucapkan apa? Ngingetin apa? Subhanallah. Si imam udah bagaimana dia berdirinya? Ya, kalau dia udah berdiri tegak, udah melebihi berdiri daripada ruku, udah siap berdiri, itu lanjutin berdirinya, langsung baca Fatihah. Tapi dia dengar bahwa dia diingetin lupa baca tasyahud awal. Jadi nanti harus diganti dengan apa? Sujud sahwi. Begitu. Makmum banyak kurang paham, ya.
Makmum yang banyak kurang paham. Udah diingetin kok nggak balik duduk gitu ya. Makmum banyak nggak paham. Ada yang makmum dia baca sendiri, selesai baca tasahud awal baru dia ngikut ke atas. Nah ini adalah makmum yang kurang paham. Ada lagi imam yang kurang paham. Mana imam kurang paham? Diingetin sama makmum, padahal dia udah berdiri tegak, dia duduk untuk tasahud awal, ya. Maka ini imam salah. Sebab apa? Dia sudah berpindah rukun fi'li. Rukun fi'linya itu dari duduk sudah kepada berdiri. Maka dia udah nggak boleh membelain sunnah, ya, sampai meninggalkan yang sudah rukun dia lakukan. Udah berdiri berarti rukun berdiri. Maka salah lagi imamnya kalau begitu. Kalau salah imamnya jangan diikutin. Nah, imam salah nih jangan diikutin, udah. Kita masing-masing parokoh aja, ya. Nah, karena itu mesti paham semuanya di dalam kita sholat berjemaah. Jangan sampai terjadi antara kita jadi imam. Sebab apa? Imam dia pikir, waduh ini makmum cerewet banget ini. Ya dah dia duduk, akhirnya duduk tuh karena diingetin nama si makmum, ya. Itu salah, ya. Jadi mestinya dia lanjutkan aja Fatihah, cuma nanti dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. 2 kali sujud sesudah baca tasawuf akhir sebelum memberi salam. Sesudah dia sujud, ya, sahwi 2 kali sujud, kemudian langsung memberi salam. Ya, nggak usah baca tahiyat lagi, ya. Tahiyat kan sudah tadi. Itu diantaranya yang kita harus bisa memahami semuanya, jangan sampai pada kesalahan, ya. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, irtafa'atil masajidu, naik itu masjid. Kemana? Ke langit. Nanti masjid naik ke masjid. Syakiyatan min ahliha, mengadukan tentang ahlinya, ahli masjid. Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya, yang mereka itu membicarakan di dalam masjid itu tentang perkataan-perkataan tentang urusan dunia, tentang bisnis. Ngobrol di masjid, dagang, ngobrol di masjid. Apalagi bukan ngobrol lagi, dia memang ngomongin itulah dagang, padahal dia di dalam masjid membicarakan masalah bisnisnya dan sebagainya. Bagaimana usaha kamu, bagaimana, ya, ada objekan nih. Nah itu adalah jangan dibicarakan di dalam masjid. Nanti masjid itu akan naik ke langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah digunakan oleh orang-orang jamaah masjid yang pada yatakallamuna fiha bikalamid dunya, pada membicarakan di dalam masjid itu dengan ucapan-ucapan membicarakan masalah urusan dunia, masalah dunia. Ini makanya masalah kampanye juga hati-hati tuh, ya. Kecuali tentang hukum. Kalau tentang hukum boleh, tentang hukum dunia, tentang hukum jual beli bicarakan nggak apa-apa. Tentang hukum memilih pemimpin, ya boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau hanya untuk seseorang, ya, keuntungan seseorang tentang keduniaan, nah ini sebaiknya jangan di masjid, ya. Kecuali tentang masalah hukum, ya, masalah hukum bagaimana cara memilih pemimpin. Nah, itu mungkin ada hukumnya, ada aturannya, supaya kita jangan sampai
kejebak melanggar daripada syariat Islam, daripada berbuat dosa kita. Ya, sebab setiap ada kita berkumpul di situ harus ada pemimpinnya. Kumpul apa aja, kumpulan-kumpulan, organisasi segala macam itu pasti ada kepalanya atau ketuanya, ada pimpinannya. Kita nyari pimpinan tuh bagaimana? Sama juga kita sholat. Apabila ada kumpul kita beberapa orang mau sholat, harus ada yang diangkat jadi imam. Siapa yang kita pilih jadi imam? Nah itu di situ. Ya, ini tata cara. Yang mudah-mudahan ya kita tidak dikutuk oleh masjid kita sendiri. Sebab nanti masjid itu kalau digunakan untuk omongan-omongan masalah keduniaan, nanti akan naik ke langit dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fatastakbiluha al malaikatu, maka disambut oleh para malaikat. Itu masjid naik ke langit, dia mengadu tentang jemaah yang di masjid berbicara tentang dunia. Bagaimana itu? Maka disambut oleh malaikat. Fatakulu, maka berkata malaikat, irji'i, udah balik. Ya, jadi disambut oleh malaikat. Itu masjid itu disuruh udah balik dah, nggak apa-apa. Kenapa? Faqad bu'isna bihilakihim, aku telah diutus oleh Allah untuk membinasakan mereka-mereka itu yang pada bicara tentang dunia di dalam masjid. Masya Allah, ya, hati-hati kita, apalagi lagi pengen masalah caleg segala macam gitu ya, binasa nanti. Itu masalah dunia umpamanya, kecuali tentang hukum, ya, mencari pemimpin yang benar-benar yang soleh, yang adil dan sebagainya, yang taat pada Allah, yang bisa menegakkan keadilan. Ini yang paling penting. Kita masa depan hati-hati. Kita sesama umat Islam harus kompak, ya, bersatu, kita bersama-sama, jangan kena diadu domba, jangan kena dipecah, ya. Itu kalau tentang agama. Jadi orang-orang yang membangun usaha dunianya dengan bisnisnya dan sebagainya, itu dia gunakan masjid, artinya dia di dalam masjid dia bicarakan itu, maka akan hancur usahanya, binasa usahanya, nggak berkah, nggak berhasil usahanya. Sebab apa? Malaikat yang akan membinasakan usahanya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi, barang siapa memberikan lampu, man asraja sirajan, barang siapa memberikan lampu, suatu lampu, fil masjidi, di masjid, ya. Lampu apa tujuan bikin lampu? Menerangin. Barang siapa yang menerangi dengan lampu fil masjid, di masjid, biqadri ma yaduru fil aini, sekedar apa yang selingkar sekeliling dia pandang dengan mata, ya, sekedar lingkaran apa yang bisa dia pandang dengan mata. Ya kalau semacam kayak gini banyak lampunya jadi terang semuanya ini, ya. Lam tazalil malaikatu, senantiasa malaikat tastaghfiru lahu, istighfar buat orang yang menerangi lampu itu, madama dzalika dhau fil masjid, selagi sinar cahaya terang itu ada di dalam masjid, ya.
Nah ini banyak unsur nih yang menerangi masjid ini. Ada juga yang ngasih lampu, ya kan? Ada juga yang bayarin listriknya, gitu. Ada juga merbot yang suka ngidupin dan matiin lampu. Itu termasuk kategori itu semuanya, ya. Dia bisa menerangi sebab ada lampunya hidup. Siapa yang beliin lampu? Lampu hidup karena apa? Ada listriknya. Siapa yang bayarin listriknya? Ya, itu banyak unsur. Semuanya bisa kedapatan itu. Insya Allah mereka itu yang berusaha untuk menerangi lampu itu termasuk daripada orang yang mendapatkan istighfar, ampunan dosa yang dimintakan oleh malaikat. Malaikat minta, ya Allah ampunilah. Umpamanya katakan Bang Hasan, mana Bang Hasan ya? Dosa-dosanya selagi dia suka ngidupin lampu dan matiin lampu. Kalau perlu dihidupin, dihidupin. Nah, udah siang, matiin, dia bertugas. Termasuk juga orang yang beliin lampunya. Nah, siapa yang beliin lampunya? Dan siapa lagi yang bayarin listriknya? Nah, kita doakan nih Pak ya. Yang ada donatur kita, ya saya nggak sebut dah. Mudah-mudahan yang membayar ini ya, dia udah berapa puluh tahun yang bayarin listrik, ya dia yang bayarin. Mudah-mudahan di alam kuburnya almarhum udah berpulang ke rahmatullah senantiasa terang, ya di dalam kuburnya, dan diampuni segala dosa-dosanya sesuai dengan doa malaikat tadi juga dan doa dari kita juga. Mudah-mudahan Allah berikan sinar terang di alam kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Ya, hanya Allah yang tahu dah. Mudah-mudahan siapa aja, termasuk kita juga barangkali ya, insya Allah senantiasa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, kayaknya kalau ada masjid yang baru umpamanya, harus ada yang siap setor. Saya nanggung lampunya, saya nanggung pemasangan listriknya, saya nanggung bulanannya. Harus ada gitu itu. Ibu ayah ada kebagian semuanya itu. Apalagi saya nanggung semuanya, dari masangnya, kalau ada yang mati saya yang ganti, daripada itu ya. Kemudian saya bayar bulanannya, cuman saya nggak sempat ngidupinnya. Nah itu ya. Itu masing-masing semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatlah Anda semuanya membangun masjid, ya, demi untuk rumah ibadah kita semuanya. Namun kita harus fungsikan masjid itu sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita lalaikan, kita salah gunakan. Jadi man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil ain lam tajalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dhawu fil masjid. Barang siapa yang menerangi masjid itu dengan sekedar lingkungan yang dipandang oleh pandangan mata, lam tajalil malaikatu, senantiasa malaikat itu tastaghfiru lahu, istighfar untuknya, madama dzalika dhawu fil masjid, selagi ada sinar terang itu di dalam masjid ya. Qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjidi, barang siapa yang menggelar tikar di masjid. Gelar tikar nih, ini nggak pakai tikar ya di sini ya. Nah, ini tukang gelar tikar nih. Rupanya bukan masa pandemi nih, pandemi aja nih. Yang suka ngelarin tikar di masjid, lam tazalil malaikatu, senantiasa tu malaikat tastaghfiru lahu, istighfar buat orang yang suka ngelarin masjid di masjid, ngelarin tikar di masjid, madamal hasiru fil masjidi, selagi tikar itu ada di masjid, malaikat senantiasa istighfar. Kalau zaman dulu itu bukannya, dulu merbot itu banyak sukarela. Emang kalau zaman dulu sukarela semuanya.
Termasuk ibu-ibu pada datang ke masjid dari jam pagi, dari jam 7, jam 8 pada datang masjid, ngebersihin masjid kalau zaman dulu. Kalau hari Jumat, ya Jumat nih, ya ibu-ibu berangkat ke masjid, ayo kita bersihin, ibu-ibu yang banyak loh. Orang laki-laki nggak seberapa, paling orang laki-laki yang ngisi kolam deh. Buat ntar orang pada wudhu. Zaman dulu kan kolam pakai itu, wudhu pakai bak ya. Pakai bak, bikin bak kolam panjang untuk orang wudhu. Wudhu pakai di kobok zaman dulu ya. Sekarang aja pada pakai keran, dulu pakai kobok terus. Ingat tuh, itu di Kreo di sana bangun masjid ya. Itu pakai sumur pompa. Itu orang laki-laki deh. Kalau perempuan pada ngepel, ibu-ibu pada rajin zaman dulu ya, demi untuk dia mendapatkan pahala, termasuk orang yang membersihkan masjid. Nah ini juga dia yang pada ngelarin tikernya ya, ibu-ibu yang udah pada kotor dia bersihin, yang perlu dicuci dia cuci. Ibu-ibu zaman dulu, sebab apa? Zaman dulu masih jarang merbot ya, sukarela dah. Zaman dulu laki-laki juga ada juga ya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadiratan minal masjidi bi qadri ma yaduru fil ain. Man akhraja, barang siapa yang membuang qadiratan, kotoran ya, minal masjidi, dari masjid, bi qadri ma yaduru fil ain, sekedar apa yang dia bisa lihat oleh pandangan matanya. Dia lihat itu ada kotoran, sekitar itu dia bersih, dosa-dosanya yang agung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membersihkan masjid ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau sukarela itu nggak usah makin nungguin siapa yang ada, udah kita aja, supaya kita juga termasuk orang yang membersihkan masjid. Kita lihat kotor ya, apalagi memang ada petugas ya, petugas itu mesti sigap segera, jangan sampai ditegur. Sebab pahalanya jangan sekedar pengen dapat honor bulanan, kecil kalau ngarepin itu, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan ini di dalam sebuah hadis dikatakan, wa fi riwayatin anna dzalika huril ain, bahwasanya demikian itu membuang kotoran di masjid, anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu huril ain, mas kawinnya bidadari. Ya, siapa yang rajin membuang ya kotoran dari masjid, maka dia itulah akan mendapatkan bidadari di dalam surga. Sebab apa? Membuang kotoran dari dalam masjid itu adalah mas kawinnya untuk mendapatkan bidadari. Siapa yang rajin di sini? Ayo, siapa yang rajin? Pasti di surga banyak bidadarinya. Ya, apalagi setiap hari. Siapa yang setiap hari? Bererot dari sono ya. Tapi jangan takut, buat orang beriman masuk surga itu pasti banyak bidadarinya sana. Ya, paling dikit kata guru saya 70 bidadari satu orang kita dapetin di sana. Insya Allah nggak habis-habis tuh 70 juga. Di sono punya 70 nggak pernah jadi janda. Ya, semuanya itu gadis terus, ya, nggak pernah jadi saib. Istilahnya nggak pernah kehilangan perawan gitu. Perawannya ada terus itu. Udah 70 perawannya nggak hilang-hilang. Nah itu subhanallah. Mudah-mudahan berkah tuh semuanya ya. Yang hadir di sini semangat masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, membersihkan masjid, mengisi masjid dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli masjid yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Dan ini peringatan dari Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qatturuki. La taj'alu, jangan kau jadikan masajidakum, masjid-masjidmu itu qatturuki, seperti jalanan. Subhanallah.
kamu bangun masjid tetapi masjid dijadikan seperti jalanan. Bagaimana kita menjadikan jalanan itu masjid? Masjid kita masuk ke dalamnya tanpa sholat tahiyatul masjid dan kita tidak niat iktikaf. Nah ini sama juga masjid kita jadikan jalanan. Oleh karena itu mari kita semangat datang ke masjid untuk ibadah, untuk iktikaf, dan kita awali dengan tahiyatul masjid dengan bentuk sholat apa saja, ya, baik fardu maupun sunnah gitu ya. Yang jelas kita jangan duduk dulu ke masjid, kita sholat dulu. Mudah-mudahan masjid yang kita makmurkan akan memberi syafaat bagi kita semuanya. Apalagi kita makmurkan sekarang ini setiap Sabtu pagi, ya, dan kita masuk ke masjid. Banyak lagi masjid-masjid yang baru. Dan kemudian kita akhiri taklim kita ini dengan apa? Ya, setelah doa kita sama-sama sholat isyraq 2 rakaat. Mudah-mudahan kita pada hari ini setelah kita sholat isyraq kita akan mendapatkan pahala dari Allah, pahala haji dan umroh secara sempurna. Semoga ibadah kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semuanya, dengan mudah mengamalkannya. Insyaallah taufik dan hidayah menyertai kita semuanya. Berkah di dunia, selamat di akhirat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, terutama dari wabah corona ini. Semoga tidak akan mengena kepada kita semuanya, bahkan wabah corona ini segera lenyap dari muka bumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ghafuri lil amdi dil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa 'alal ladza asrafna wa tub 'alaina tauba taghsilu kulla khauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasahilil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sukhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wajudam manna nabi iktisabim minna bil mustafa rasuli bikulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.